Hai kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan semua untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Ritual kecil ini ya. Pertama kita siapkan batu rose quartz. Kemudian dupa atau lilin kalau misal teman-teman gak punya dupa. Kemudian segelas air, selembar kertas, dan pulpen untuk menulis. Oke, bagaimana caranya? Pada saat teman-teman menulis kriteria untuk pasangan yang teman-teman inginkan itu, sambil menggenggam batu rose quartz ini, kemudian kamu tuliskan kriterianya. Contoh misalnya, saya ingin kriteria pasangan saya. Tuliskan secara detail. Misalnya saya ingin yang tinggi badannya 180 cm. Saya ingin pasangannya saya itu memiliki pendapatan gaji yang misalnya contoh 15 juta sebulan. Saya ingin pasangannya saya itu royal sama saya, nggak pelit, bisa kasih saya hadiah. Saya ingin pasangannya saya romantis, setiap hari SMS saya, menyapa saya dan membalas SMS saya. Saya ingin pasangannya saya mungkin rajin mengantar jemput kalau sewaktu luangnya dia menemani saya atau bagaimana. Saya ingin pasangannya saya tidak temperamen. Saya ingin pasangannya saya sabar dalam menghadapi saya, seperti itu. Semakin kamu detail menjelaskan keinginannya kamu, semakin mudah alam semesta untuk membantu kamu mencarikan pasangan yang cocok, yang sesuai kamu inginkan. Ya, terus kemudian pada saat kamu menuliskan itu, kamu nggak usah khawatir dulu dengan bagaimana, apakah ada orang seperti ini, apakah ada orang yang perfect ini, sesempurna ini. Kamu nggak usah khawatirkan itu ya. Kita tugasnya hanya menyampaikan kepada alam semesta, selebihnya nanti alam semesta yang akan membantu kamu mencarikan pasangan yang kamu inginkan sesuai dengan kriterianya kamu. Oke, nah setelah kamu tuliskan semua ini ya, mulai kamu nyalakan lilin ya atau dupanya kamu, terus kemudian air segelasnya itu yang kamu sudah siapkan itu, kita akan mulai ritualnya kita. Tetap menggenggam batunya di tangan kita yang satunya lagi ya, terus kemudian kita baca mulai. Kita akan meminjam energi angin ya. Kita baca satu persatu. Pertama baca, terus kemudian kita bayangkan bahwa hal yang kita inginkan itu masuk ke dalam air. Contoh misalnya, saya ingin tinggi badan 180 cm. Lalu kamu arahkan fokus keinginannya kamu masukkan ke dalam gelas. Terus kemudian kedua, saya ingin gajinya setiap bulan 15 juta. Kamu arahkan pikiran kamu ke dalam gelas tersebut yang berisikan air ya. Nah, apabila pada saat kawan-kawan menyebutkan itu, berbicara itu disebutkan dengan keras ya kawan-kawan. Kamu harus baca dengan mengeluarkan suara, maksudnya nggak harus sampai teriak-teriak, tapi setidaknya harus dibacakan, dikeluarkan suara kamu, karena kita mau minjem energinya angin. Pada saat kamu membaca itu mungkin terbesit pikiran negatif, kamu berpikir, masa sih ada orang seperti ini gitu. Nah, kalau memang ada pemikiran seperti itu, kamu fokuskan energi negatif itu di dupa, dan kemudian kamu lihat kriteria yang negatif itu terbang bersama asapnya itu, atau dengan lilin. Kalau misalnya kamu pakai lilin, kamu lihat kriterianya kamu tuh terbakar oleh api ya. Terus kemudian kamu teruskan lagi baca hingga selesai. Kalau kamu nulisnya 2 lembar bolak-balik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Dan setelah ini semua selesai ya, setelah kamu baca semuanya seluruh selesai, masukkan ke dalam gelas. Kamu jangan lupa untuk diminum airnya.
Nah, setelah itu kertasnya ini bagaimana? Kertas ini boleh kamu simpan di bawah bantalnya kamu. Apabila kamu masih ingin melakukan ritual ini, kamu boleh keluarkan lagi kertasnya, lalu lakukan hal yang sama. Ya, sampai kamu mendapatkan rasa kepercayaan diri bahwa kamu akan bertemu orang sesuai dengan kriteria ya yang kamu ajukan untuk alam semesta. Setelah itu, apa yang kamu lakukan setelah itu? Kamu menunggu dan melihat kesempatan-kesempatan kira-kira di mana bisa dipertemukan oleh alam semesta oleh pasangan yang kamu inginkan tersebut. Misalnya contoh bagaimana? Misalnya mungkin kamu lebih rajin keluar, lebih rajin berkumpul dengan komunitas-komunitas. Ya, misalnya ikut klub olahraga, di gym, ya, berkumpullah dengan orang-orang. Karena kamu akan menemukan pasangannya kamu di luaran. Kalau kamu bikin ritual ini tetapi kamu tetap stay di rumah, kamu nggak akan bisa dipertemukan dengan pasangannya kamu itu, gitu loh. Atau mungkin kamu bisa rajin ke cafe shop, ya, kamu bisa duduk-duduk di sambil minum kopi dengan santai sambil baca buku, gitu. Put yourself outside, gitu loh. Oke, ini salah satu law of attraction. Tapi kalau dalam untuk Asia, ya, untuk Chinese, ya, cara-cara tradisional Chinese ini adalah namanya feng shui, menggunakan energi feng shui. Tapi kalau untuk Barat mungkin mereka bilangnya law of attraction, dan cara ini lumayan cukup ampuh juga. Oke, semoga cara ini bisa membantu kawan-kawan untuk secepatnya lepas dari kesendirian dan dari jomblo. Oke. Sebentar lagi kita mau masuk ke tahun baru 2019. Untuk kawan-kawan khusus yang masih jomblo di sini, ya, saya ada share salah satu cara bagaimana sih untuk bisa menarik pasangan supaya kita secepatnya bisa mengakhiri kejombloan kita. Ya, silakan disimak. Oke, setelah cara tadi kita lihat ya kawan-kawan, kita mau tarik pick a card untuk kawan-kawan yang masih jomblo. Apakah saya bisa secepatnya dan sesegaranya bisa menemukan pasangan atau bisa lepas dari jomblonya saya di tahun 2019? Silakan kawan-kawan memilih dari 3 benda yang saya berikan. Yang pertama adalah feather, ya, the feather. Kemudian yang kedua adalah rose quartz. Yang ketiga adalah golden quartz. Oke, kita lihat pertanyaannya adalah apakah 2019 saya akan segera ketemu dengan cinta sejati saya. Oke, kita mulai dari teman-teman yang sedang memilih feather, ya. Kita lihat untuk 2019 apakah bisa lepas dari kesendirian kita dan bertemu dengan pasangan di 2019. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih feather di 2019, apakah ada kesempatan untuk bisa segera lepas dari kejombloan? Oke, nah di sini kawan-kawan memang terlihat bahwa kamu tuh memang sudah punya sasarannya, ya. Jadi teman-teman ada lagi yang diincar pasangannya. Memang sudah punya, tapi masih belum menyatakan cinta. Hanya saja kamu sudah punya fokus dan orang yang mau kamu sukai
terus kemudian mau kamu deketin, kamu lagi PDKT-in. Nah, di sini ada kartunya itu terlihat cukup energinya cukup baik, hanya saja karena kartunya ada beberapa yang reverse, jadi energinya sedikit berkurang, sedikit aja kawan-kawan, sedikit ya. Jadi kesempatan yang kamu ada di hadapannya kamu sekarang saat ini itu kamu banyak kesempatan ya, di 2019 itu kamu banyak kesempatan untuk bisa bertemu dengan pasangan yang kamu sukai, dan kemudian cukup banyak juga pasangan yang memang juga suka sama kamu ya. Hanya saja sedikit slow, sedikit delay untuk bisa bersama. Jadi masih ada kesempatan untuk jadian, tetapi slow ya, progresnya lebih slow. Ya, terus kemudian di sini ada sesuatu hal yang mesti kamu let go dulu sebelum kamu memulai sebuah hubungan tersebut. Kenapa? Karena kamu kalau misalnya masih belum menyembuhkan dari luka lamanya kamu tentang masalah percintaan, emosinya kamu, itu akan bisa mempengaruhi kamu berhubungan dengan pasangannya kamu saat ini, yang kamu sedang incer ini ya. Karena kenapa? Setiap pertemuan manusia, walaupun kamu ngerasa sifatnya dia mirip, terkadang kalau kita jomblo kelamaan ya, kita pada saat kita kenalin seseorang itu kita mulai memilih kejelekannya orang tersebut. Karena dari pengalaman yang kita alamin di pasangan yang sebelumnya, kita takut untuk bisa ketemu dengan yang sama persis dengan orang yang kita pernah pacaran itu. Jadi kita pada saat kenalan sama orang baru, kita mulai meneliti dia, kita mulai melihat dan kemudian mulai menyaring hal-hal, sifat-sifat yang mungkin mirip dengan pasangan kita yang dulu, dan kemudian mungkin kita merasa pasangan yang kita kenal, orang baru yang kita kenal itu kurang lebih ada 5 atau 6 sifatnya mirip dengan pasangan kita yang yang dulu itu, yang mantannya kita itu, dan kita mulai takut. Akhirnya kita mulai takut sendiri gitu loh. Padahal setiap pertemuan dua orang yang berbeda ya, sifatnya berbeda, pola pemikiran berbeda, walaupun ada kesamaan dalam sifat, tetapi hasilnya itu akan berbeda. Mungkin kamu sama mantan nggak terlalu bisa match sama mix, tetapi setidaknya kamu diberikan pelajaran, kamu ada ambil pembelajaran dari mantannya kamu, bagaimana dealing with this person, bagaimana mengatasi orang, bagaimana menghandle orang yang dengan sifat seperti ini. Makanya kamu dipertemukanlah kembali dengan orang yang mungkin sifatnya mirip-mirip, tetapi hasilnya belum tentu sama dengan kamu sama mantan. Ya, jadi tapi orang kecenderungannya karena berpikirannya negatif, jadi berpikir ini sama nih kayak si mantan kayaknya sifatnya, padahal belum tentu ya. Oke, tapi ini bisa dimengerti sekali ya kawan-kawan ya, karena kan memang luka dan pengalaman yang kita alami di masa lalu membuat kita semakin berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, tetapi hal tersebut menyebabkan kita sebelum mengenal lebih jauh orang yang kita mau jadikan pasangan itu, kita udah ngejudge dia duluan, kita udah menghakimi duluan, dengan sesuatu hal yang tidak adil. Jadi kawan-kawan di sini diminta untuk menyembuhkan lukanya kamu di masa lalu ya, padahal kamu di sini ada sesuatu hal yang cukup baik ya, hanya saja kamu you have to let it go. Kamu harus banyak berkah-berkah yang mengalir untuk kamu, tapi kamu harus ada beberapa hal memang harus kamu buang-buang gitu loh. Kalau misalnya gelasnya ini nggak kamu kosongkan ya, gelas yang di sini kamu nggak kosongkan, kamu nggak akan mendapatkan sesuatu hal baru, berkah yang baru, pembelajaran yang baru. Kamu masih akan tetap keep di sesuatu yang lama. Jadi kamu harus lepaskan ya. Terus kemudian setelah itu ada kartu kebahagiaan di sini. Terus kemudian ada kartu reunion. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang dari masa lalunya kamu, atau kamu saat ini memang sedang ngincer orang yang dari masa lalunya kamu. Mungkin bisa dengan kawan lama. Terus kemudian hanya saja progresnya agak slow ya kawan-kawan. Ya, progresnya agak lebih sedikit slow.
Dari keseluruhan kartu ini saya ngerasa teman-teman yang memilih kartu nomor 1 ini bisa lepas jomblonya itu sekitar bulan pertengahan ya, pertengahan tahun 2019, antara bulan Mei dan bulan Juni, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi jangan patah semangat, tetap fokus, kemudian just enjoy your life ya. Di dalam dunia ini yang paling penting tugasnya kita itu kita enjoy hidupnya kita nikmati hidupnya kita. Apapun itu pembelajarannya kita ambil, terus kemudian kita nikmati hidupnya kita. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih feather ya. Semoga secepatnya bisa lepas dari jomblo. Kita lihat sekarang untuk teman-teman yang zodiaknya yang untuk teman-teman yang memilih batu rose quartz ya, kita clearkan dulu energi kartunya. Oke, saya kayaknya ditarik untuk menggunakan kartu Angel Romance. Sebentar ya teman-teman. Oke, I am back. Untuk teman-teman yang memilih rose quartz, kita lihat apakah ada kesempatan di 2019 untuk segera lepas dari jomblo dan bagaimana kondisinya. Kita lihat ya. Oke, untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2 itu adalah make the effort ya. Terus kemudian ada kartu the flirt, ada kartu flirt dan kartu love yourself first ya. Oke, yang pertama yang kartu keluar itu adalah love yourself, make the effort ya. Jadi untuk teman-teman yang milih rose quartz ini untuk di tahun 2019 kamu masih harus lebih giat lagi dan harus lebih banyak mencari berusaha ya. Jadi kamu yang harus bikin gerak awal untuk mendekati pasangan yang kamu suka. Misalnya kamu di tempat kerja ada yang kamu suka, kamu mungkin sudah mulai boleh mencari tahu dia mungkin dia zodiaknya apa, terus kemudian boleh menggunakan pertimbangan zodiak untuk mendekati dia atau untuk mencari tahu tentang dia, atau minta tolong bantu teman-temannya dia untuk nanya kira-kira dia orangnya gimana, punya pacar atau belum, seperti itu. Jadi kamu make the effort ya. Terus kemudian ada beberapa pasangan yang akan mungkin goda-godaan sama kamu, terlihat seperti kayak dia suka tapi kelihatannya nggak suka, tapi suka ngeledekin kamu, suka deketin kamu, suka godain kamu, kelihatannya suka tapi kayaknya nggak suka, seperti itu ya di tahun 2019. Tetapi di sini dikasih tahu oleh angel ya, romance angel, dikasih tahu kamu untuk sayangin, cintai diri kamu sendiri, karena kalau misalnya kamu respect sama dirinya kamu sendiri, kamu akan lebih bisa menarik pasangan yang kamu harapkan dan kamu inginkan. Terkadang kalau untuk kawan-kawan yang mungkin karena tekanan usia, terus kemudian karena tekanan masyarakat, terus kemudian dari tekanan dirinya kamu sendiri, karena mungkin merasakan kok orang lain sudah punya pasangan, saya nggak punya pasangan, terus akhirnya kamu menjadi ceroboh dalam mencari pasangan. Pokoknya kamu ada orang yang deket sama kamu, flirting sama kamu, kamu sambut, akhirnya membuat kamu nggak respect sama diri kamu sendiri ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang nomor 2, kamu first you have to love yourself first. Pertama, cintai diri kamu sendiri. Kamu harus menghargai diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu nggak menghargai diri sendiri kamu, orang lain akan menangkap energinya tersebut dan dia akan meremehkan kamu. Dia akan menganggap kamu hanyalah sebagai sebuah alat atau sebagai sebuah sarana untuk menyenangkan dia, tetapi dia tidak ingin
nggak mendapatkan energi untuk serius sama kamu. Padahal di dalam lubuk, di dalam hatinya kita tuh kepingin sekali serius sama orang. Tapi karena kita banyak tekanan, depresi dari luar, karena kondisi usia, akhirnya kita sembarangan asal-asalan cari pasangan gitu loh. Dan ini membuat nggak baik, energi yang negatif untuk kamu. Ya, jadi di sini dikasih tahu mungkin kamu di tahun 2019 harus lebih banyak berusaha lagi, tapi nggak usah khawatir, tetap berdoa ya, make the effort. Di sini maksudnya juga termasuk kamu berdoa sama Tuhan ya, atau bisa menggunakan cara yang saya ada share di depan tadi sebagai salah satu bentuk untuk memfokuskan kamu, standarisasinya kamu, kriterianya kamu bisa kamu sampaikan kepada alam semesta. Alam semesta mensupport kamu, jadi tinggal kamu bagaimana menyampaikan kepada alam semesta apa yang kamu inginkan. Mungkin selama ini kamu masih belum dipertemukan dengan pasangan yang kamu inginkan tuh karena kamu masih belum tahu kamu maunya pasangan yang bagaimana, kamu maunya orang yang seperti apa ya. Kamu harusnya lebih clear dan lebih jelas dengan kriteria orang yang kamu inginkan. Jangan jangan menggunakan kata-kata misalnya enggak apa-apa, siapa aja yang penting cinta sama saya. Ya, kriteria ini sangat buram sekali gitu loh. Yang mencintai kamu mungkin bukan seseorang yang kamu suka, tetapi kriteria yang kita buka itu ya nggak apa-apa sama siapa aja, yang penting cinta sama saya. Tapi pada saat kamu dipertemukan dengan orang yang mencintai kamu tapi kamunya nggak suka sama dia, bagaimana bisa kelop ya. Jadi bilang sama alam semesta, sampaikan pada alam semesta kamu kepinginnya seperti apa gitu. Tetapi saya nggak menyarankan ya teman-teman menggunakan cara yang law of attraction yang saya share di depan itu dengan menuliskan nama. Misalnya kamu lagi suka sama si orang ini, misalnya contoh si A. Kamu lagi suka sama si A, terus kamu tulis dalam kertasnya tersebut, saya pingin jadian sama si A, saya pingin si A begini-begini, saya pingin ini. Saya nggak menyarankan menggunakan kata orang tersebut. Kenapa? Karena menurut pemikiran kamu menyukai si A, tetapi menurut alam semesta A nggak cocok buat kamu. A is not the best person for you. Akhirnya kamu menutup lagi pintu rezeki, pintu jodohnya kamu dengan keinginannya kamu. Jadi kamu boleh tulis kriterianya si A. Kamu suka si A karena apa? Mungkin karena si A nya tinggi, karena si A nya punya banyak uang, karena si A nya mungkin baik sama orang tua. Kamu boleh tuliskan kriteria tersebut, tetapi jangan tulis nama orang tersebut karena kamu sendiri nggak yakin dengan apakah bisa bahagia sama dia gitu loh ya. Cara tersebut yang saya share di depan itu lumayan ampuh ya kawan-kawan, dan itu sudah pernah saya coba. Oke. Dan ini untuk teman-teman yang milih nomor 2, yang milih batu rose quartz. Oke, kita ke teman-teman yang milih golden quartz. Oke, kita kembali menggunakan kartu ini. Oke, di 2019 perjodohannya kita itu excuse me, seperti apa? Oke, perjodohan 2019 ya. Apakah bisa segera lepas dari Oke, ada kartu The Green Woman ya, kawan-kawan. Ada kartu 2 ya, akan ada pertemuan kamu dengan pasangannya kamu. Oke, untuk teman-teman yang menjomblo yang memilih untuk kawan-kawan yang memilih rose quartz ini, di sini ada kartu challenge ya, kartu tantangan. Jadi ini membuat saya berpikir bahwa ada kemungkinan kamu masih butuh, kamu di tahun 2019 ini masih ada beberapa tantangan yang harus kamu hadapin dalam mencari pasangannya kamu. Kamu bukannya sendirian di sini. Saya lihat kamu sudah ketemu dengan pasangan yang kamu inginkan. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang harus kamu hadapin dulu untuk bisa bersama. Mungkin dari
keluarganya dia, mungkin dari jarak kamu sama dia. Terus kemudian ada kemungkinan juga dalam kondisi materinya kamu gitu. Tapi saya di sini merasakan lebih banyak itu adalah karena jarak dan karena keluarga, kondisi keluarga. Jadi masih belum bisa melepaskan kejombloannya kamu itu karena keluarganya si pasangannya kamu mungkin ada beberapa kriteria yang kamu belum bisa menuhin, atau juga ya karena jarak jadi kamu masih belum bisa bersama-sama dia, hanya bisa temenan dulu untuk sementara. Oke, tapi makanya di sini juga ada kartu endurance ya. Aduh sorry ya, jadi ada kartu endurance. Ya, jadi kartunya masih ada beberapa halangan dan tantangan yang harus kamu hadapin. Terus kemudian seperti ikan salmon ini ya, jadi tantangannya cukup lumayan banyak, tetapi kamu harus punya energi dan vibes yang seperti si ikan salmon ini, harus loncat dan kemudian jangan berhenti untuk berusaha, karena she could be the one atau he could be the one ya. Mungkin dia adalah seseorang yang saat ini kamu jalani ini, dia mungkin ada seseorang yang tepat untuk kamu, seseorang yang memang diperuntukkan untuk kamu, hanya saja sengaja diberikan tantangan ini untuk kamu di kemudian hari pada saat bersama-sama dia, menikah dengan dia itu untuk bisa lebih solid lagi hubungannya, seperti itu. Ini untuk teman-teman yang milih nomor 3, energinya cukup baik, jangan nyerah. Oke, segini aja teman-teman untuk kawan-kawan yang mungkin masih jomblo. Semoga secepatnya bisa lepaskan kejombloannya kamu ya. Oke, kalau teman-teman merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, kemudian di subscribe. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk teman-teman kalau misalnya yang mau memberikan donasi secara sukarela kepada channelnya saya ini, silakan cek di kotak keterangan di bawah. I'm sending you so much love. Namaste.